Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami, Siti Suci Aika Runisa dengan saya sendiri dan teman saya Putri Natasha Lubis. Di sini kami akan menjelaskan 1. Mengapa masalah pengadaan karyawan merupakan hal yang sulit dan rumit? Karena pada umumnya pengadaan tenaga kerja pada suatu perusahaan sangat penting. Tenaga kerja adalah aset utama dalam suatu perusahaan. Seseorang terhadap kerja harus memiliki skill atau kemampuan yang sesuai dan dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan. Sedangkan pengadaan produksi dan lainnya akan lebih mudah jika suatu perusahaan memiliki tenaga kerja berkualitas. Kedua, jelaskan definisinya, kenapa analisis jabatan itu penting dan diperlukan, kapan dan apa kegunaan dari analisis jabatan itu sendiri. Pengertian analisis jabatan menurut Wikipedia adalah proses atau metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan serta mengolahnya menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi sebuah organisasi. Analisis jabatan sangat penting dan harus dirumuskan atau disusun oleh bidang kepegawaian atau personalia atau ARD di sebuah instansi, baik itu instansi negeri maupun swasta, tak terkecuali pada sebuah lembaga negara sekalipun. Kenapa analisis jabatan itu penting dan diperlukan? Karena untuk mengetahui apakah pegawai tersebut cocok atau pantas menempati jabatan yang diberikan, mulai dari pendidikannya, keahliannya, pengalaman, dan lain-lain. Analisis jabatan itu sendiri merupakan sebuah kegiatan informasi yang berhubungan dengan suatu jabatan dan juga pekerjaan dengan persyaratan tertentu. Tiga, jelaskan definisinya, prinsip-prinsip dan teknik-teknik dalam mendesain pekerjaan. Pengertian desain pekerjaan adalah fungsi penetapan kegiatan kerja seseorang atau sekelompok karyawan secara regional. Tujuannya untuk mengatur penugasan kerja supaya dapat memenuhi kebutuhan organisasi. Yang kedua, teknik desain individual. Yang pertama, simplifikasi desain, yaitu membagi pekerjaan ke dalam tugas-tugas yang sederhana dan berulang-ulang yang memaksimalkan efisiensi. Kedua, rotasi pekerjaan, yaitu memindahkan karyawan dari suatu posisi ke posisi yang lainnya dalam sebuah perusahaan, sehingga memungkinkan karyawan mempelajari tugas-tugas, fungsi, keterampilan baru dari setiap unit dalam organisasi. Yang ketiga, pemekaran pekerjaan, yaitu menambah lebih banyak tugas yang berkaitan ke dalam sebuah pekerjaan. Yang keempat, pemekaryaan pekerjaan, yaitu merancang pekerjaan dengan cara meningkatkan tanggung jawab, otonomi, dan kendali bagi para pemangku jabatan, sehingga membantunya dalam memuaskan kebutuhan pengakuan dan pertumbuhan. Teknik desain pekerjaan kelompok. Yang pertama, ada tim kerja, yaitu sekelompok karyawan yang diminta untuk merampungkan sebuah tugas besar dalam bentuk penugasan khusus dari perusahaan. Yang kedua, ada kelompok kerja otonomi, yaitu tim-tim kerja yang diberikan tujuan khusus dan kendali atas pencapaian tersebut. Yang ketiga, ada lingkaran-lingkaran mutu, yaitu kelompok karyawan dan penyelia bertemu secara rutin guna membahas masalah-masalah mutu dan solusi-solusinya. Yang keempat, ada prinsip-prinsip manajemen. Yang pertama, ada pembagian kerja, wewenang, kekuasaan, dan tanggung jawab. Yang ketiga, disiplin, kesatuan perintah, kesatuan arah, rantai skalar, tata tertib, keadilan, stabilitas pegawai, inisiatif, dan jiwa kesatuan. Yang keempat, jelaskan definisi menurut para ahli dan manfaat apa saja yang didapatkan perusahaan jika mempunyai perencanaan SDM yang baik. Pengertian menurut SDM Robert L. Martis dan John H. Jackson 2001 adalah
Proses analisis dan identifikasi tersedianya dan kebutuhan akan sumber daya manusia sehingga organisasi tersebut dapat mencapai tujuan. Manfaat perencanaan SDM. Yang pertama, membuat kinerja perusahaan efektif dan efisien. Yang kedua, menimbulkan sikap positif karyawan. Dan yang ketiga, meningkatkan kompetensi karyawan. Kelima, sebutkan definisi analisis kebutuhan SDM, faktor apa saja yang menjadi pertimbangan, dan jelaskan teknik perkiraan analisis kebutuhan SDM. Analisis kebutuhan SDM bagi perusahaan sebagai teknik peramalan untuk memenuhi permintaan dan penawaran sumber daya manusia yang efektif bagi perusahaan. Yang kedua, faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menganalisis kebutuhan itu meliputi lingkungan eksternal dan internal. Kedua perubahan tersebut membawa implikasi dalam hal penentuan jumlah dan kualitas karyawan. Teknik-teknik perkiraan kebutuhan SDM meliputi perkiraan jangka panjang dan perkiraan jangka pendek. Terima kasih, sekian dari presentasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.